Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya para mahasiswa Taqwa College dan juga para santri di rumah, ya, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang konsep Tuhan, ya, sebuah studi komparasi, ya, studi komparatif. Jadi saya mohon maaf karena pagi ini ada acara, ya, ada acara harus memberikan nasihat perkawinan kepada saudara yang menikah. Jadi terpaksa kali ini kuliahnya dalam bentuk rekaman, ya. Tadi kita sudah membahas tadi pagi tentang konsep Islam sebagai agama wahyu dan perbedaannya antara konsep agama wahyu dengan agama budaya, di mana salah satu ciri, ya, konsep Islam sebagai agama wahyu atau revealed religion itu adalah pertama, ya, ada bukti bahwa Islam itu konsep Tuhannya itu berdasarkan wahyu, ya, bukan dari spekulasi, ya, bukan spekulasi akal. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan kita, tentang Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah, siapa namanya, bagaimana cara memanggil namanya, ya, bagaimana cara menyembahnya, cara beribadah kepadanya, itu berdasarkan wahyu, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bukan satu spekulasi, ya, spekulasi akal. Dan yang kedua, ya, Islam sebagai agama wahyu itu adalah ditandai dengan nama, ya, nama Islam itu bukan dari hasil konsensus, ya, itu hasil dari wahyu, ya, waraditu lakumul islama dinan. Kemudian yang ketiga dari ritualnya, ya, konsep ritualnya, ibadahnya itu dari wahyu. Dan yang keempat adalah salah satu keunikan Islam, ya, kita punya uswatun hasanah, suri tauladan yang abadi, yang menjadi model yang senantiasa modelnya itu senantiasa relevan, senantiasa up to date. Nah, sekarang kita masuk dalam konsep pembahasan konsep Tuhan. Ini adalah konsep yang inti, ya, di dalam Islamic worldview, ya, bagaimana agama Islam, ya, itu memahami, ya, konsep Tuhan, ya, konsep Allah SWT, ya, siapa Allah itu, ya, bagaimana kita menyembahnya dan siapa namanya, ya. Kalau kita coba bandingkan, ya, studi komparasi, sambil contoh misalnya di dalam agama Hindu, ya, agama Hindu itu punya konsep Tuhan, ya. Saya tidak akan membahas di sini, ya. Kemudian siapa namanya disebut Sang Hyang Widi. Ada yang menyebut berbagai nama yang lain, ya. Agama Buddha misalnya, gitu, ya, itu juga tidak punya nama Tuhan yang tertentu, ya. Saya pernah bertanya seorang tokoh Buddha, ya, perlu saya sampaikan bahwa saya pernah 10 tahun menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat di Komisi Kerukunan Umat Beragama dari tahun 2000 sampai 2010. Tahun 2010 kemudian saya mengundurkan diri, ya. Saya pikir saya cukup 10 tahun di Majelis Ulama Indonesia, dan kemudian saya konsentrasi di masalah pendidikan. Nah, selama 10 tahun itu saya cukup banyak, ya, bergaul dengan berbagai tokoh agama, ya. Kadang-kadang kami berjalan bersama, ya, berkunjung ke satu daerah dengan berbagai tokoh agama, kami diskusi, ya, berbincang tentang agama kita masing-masing. Nah, salah satu yang dari teman-teman Buddha itu saya tanya juga, apa sih kalau memanggil Tuhan seperti apa, gitu. Ada sebuah buku Be Buddhist, Be Happy, ya. Penulisnya Joe Priyastana. Saya pernah telepon penulis ini dan kemudian saya tanyakan bagaimana orang Buddha itu memanggil Tuhannya. Nah, menurut dia orang Buddha itu tidak menyebut nama Tuhan secara khusus, ya. Dia menyebut sifatnya, ya, ati, ajatam, abhutam, akatam, asam katam itu. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang disebut dalam agama Buddha itu.
Kemudian kita ambil contoh yang cukup menarik adalah konsep Tuhan dalam agama Yahudi, ya, terutama tentang nama Tuhan ini. Karena dalam agama Yahudi, ya, nama Tuhan itu sampai sekarang masih diperselisihkan, bahkan bisa dikatakan misterius, ya, disebut dengan misteri tetragrammaton, ya. Ini saya ketahui ketika saya mengambil kursus bahasa Ibrani di satu sekolah tinggi teologi, ya. Dosennya seorang pendeta, dan waktu itu waktu saya belajar bahasa Ibrani itu saya diberitahu bahwa ada 4 huruf mati dalam bahasa Ibrani itu yang disebut sebagai misteri tetragrammaton itu, ya, yaitu huruf yod, huruf he, huruf wawu, huruf he. Ya, jadi kalau yang pernah belajar bahasa Ibrani itu kan ada dia Semitic language, ya, dia satu rumpun dengan bahasa Arab, ya, Semitic language. Jadi dia dari kanan bahasa Ibrani itu, ya, alef, bet, gimel, jadel, dalet, dan seterusnya. Nah, huruf yod, he, wawu, he itu yang itu konsonan semua. Dan karena konsonan semua, maka tentu untuk membacanya harus ada vokal, kan. Nah, karena nggak ada vokal, maka memungkinkan untuk terjadi spekulasi. Nah, di situ orang Yahudi tidak mau. Dia tidak mau membaca, ya, terutama Yahudi, kalangan Yahudi Ortodoks. Dia tidak mau membaca huruf yod, he, wawu, he. Kalau dilatinkan dari kiri menjadi YHWH. Nah, YHWH itu bacanya gimana? Ya kan? Itu bisa dibaca Yahuwah, bisa dibaca Yahweh, bisa dibaca Yehovah, ya. Maka karena ada larangan, ya, dalam Ten Commandments yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan, ya, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Oleh karena itu maka kaum Yahudi ini, ya, mereka tidak mau menyebut nama Tuhannya, ya, maka mereka sebut God's name is never articulated, ya, nama Tuhan tidak pernah diucapkan. Nah, itulah kita bisa memahami, ya, kalau orang Barat sampai sekarang memang tidak menyebut nama Tuhan, ya. Ya, nama Tuhan tidak penting bagi mereka karena mereka sudah menyebut Tuhannya sebutan God, ya. Oh my God, oh my Lord, ya, Tuhanku, ya, tapi siapa namanya? Nah, itu tradisi mereka tidak menyebut nama Tuhan itu, ya, tidak menyebut nama Tuhannya siapa. Jadi YHWH itu bacanya gimana? Mereka akan sebut itu Adonai, ya, my God, Adonai. Itu sekarang saya pernah ke Papua, ada satu apotek namanya apotek Adonai. Itu maknanya Tuhanku. Ya, jadi ya sekarang kalau kita lihat orang Barat itu seperti itu, ya, tidak menyebut nama Tuhan. Nah, begitu juga kemudian, ya, ada tradisi dalam agama Kristen. Nah, ini yang cukup seru, ya. Tradisi menyebut Tuhan atau namanya. Nama Tuhan itu siapa? Nah, inilah yang ramai, ya, nama Tuhan ini. Misalnya saya teliti di Indonesia, ya, kemudian saya tulis satu buku, ya, tentang kerukunan umat beragama dan kontroversi penggunaan kata Allah, ya, di dalam agama Kristen di Indonesia. Karena di Indonesia ini cukup unik, ya. Muncul beberapa sekte, ya, agama Kristen, gitu, ya, cukup banyak. Itu buku-bukunya saya kumpulkan, mereka yang menolak penggunaan kata Allah itu, ya. Bahkan ada satu kelompok yang menerbitkan Bible sendiri edisi bahasa Indonesia, gitu, ya, yang tidak ada lagi kata Allahnya, ya. Mereka ada yang menyebut sebagai sekte pengagung Yahweh, ya, seperti itu. Jadi mereka sudah menyebut nama Tuhannya dengan YHWH tadi, mereka sebut sebagai Yahweh, ya. Padahal kalau kita telusuri dalam berbagai literatur, ya, ucapan Yahweh itu dugaan. Sebetulnya yang persis ucapannya seperti apa, ya. Nah, ini kontroversi ini berlangsung. Pernah terjadi heboh kan di Malaysia. Ya, di Malaysia itu karena pemerintah Malaysia pernah melarang satu tabloid Katolik, ya, yang menerjemahkan God itu dengan Allah, ya, dengan Allah dalam bahasa Malaysia. Nah, itu dilarang karena itu ada undang-undangnya di Malaysia itu. Tidak boleh menggunakan, ya, istilah-istilah kunci, ya, di dalam
agama Islam, ya itu digunakan oleh agama lain, ya. Kita tidak ada di situ, ya. Misalnya apa ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan memang makna harfiahnya membuka, ya kan, pembuka Al-Fatihah. Tapi kalau kemudian ada orang Kristen misalnya bikin gereja Al-Fatihah, boleh nggak gitu ya? Atau bikin gereja Ar-Rahman atau gereja Ar-Rahim gitu ya, atau apa istilahnya, ada yayasan Kristen di Indonesia, yayasan dakwah ukhuwah gitu. Nah itu istilah-istilah ini, ya, itu penggunaan istilah ini nggak ada larangan tuh di Indonesia, nggak ada, belum ada undang-undang. Kita sekarang kode etik saja, kadang-kadang menimbulkan ketersinggungan di antara berbagai agama. Tapi sejauh ini sih selalu kita punya wadah, ya, musyawarah umat beragama untuk menyelesaikan berbagai perbedaan lah gitu ya. Itu sudah terjadi. Sebagai contoh yang terjadi misalnya di Bali, ya kan, di Bali itu orang Kristen menyebut Tuhannya dengan Sang Hyang Yesus gitu ya, Sang Hyang Yesus, ya, Ratu Biang Maria. Nah itu kalau kita baca dalam majalah media Hindu, pernah mereka tersinggung, ya, mereka tersinggung dan minta supaya itu diubah. Ya, misalnya orang Kristen membuat yayasan di Bali, yayasan Om Swastiastu. Nah, itu orang Hindu keberatan. Nah, ini hubungan antar agama di kita ini, ya, tentu kadang-kadang diwarnai dengan gesekan, ya, oleh sebagian kelompok lah, itu enggak semuanya. Nah, jadi saudara sekalian, kita bicara tentang konsep Tuhan. Jadi masing-masing agama gitu ya, memang punya konsep Tuhan yang berbeda gitu ya, termasuk bagaimana menyebut nama Tuhannya itu. Nah, kita orang Muslim, bagaimana? Orang Muslim kita yakin, karena konsep Tuhan kita ini bukan spekulasi akal, karena kita berpijak kepada syahadat, kan. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka kuncinya di sini nih, kuncinya itu. Jadi kalau kita lihat, ya, Prof. Alatas itu pernah kalau membuat simbol istek dulu, di tengahnya itu adalah Muhammad, karena bisa dikatakan porosnya, ya, ad-dinul Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW itu, ya. Jadi kalau orang beriman, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir, ya, maka, ya, di situ menyambung, ya, berdiri di atas keyakinan bahwa Tuhan kita Allah, Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Dari konsep dasar ini berdiri konsep-konsep yang lain, ya. Jadi kalau orang sudah menolak kenabian Muhammad SAW, maka ya runtuh semuanya, ya, konsep Islam itu. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau kenapa misalnya gitu kan, orang mengatakan begini, bahwa kita siaplah untuk beriman kepada Tuhan gitu. Tapi kenapa orang Yahudi Nasrani menolak, ya, kenabian Muhammad SAW itu, ya kan? Bayangkan, ya, yang membawa berita tentang Rasulullah SAW itu, ya, di Madinah waktu itu adalah kaum Yahudi, ya. Bahkan Salman Al-Farisi, ya, dalam ceritanya sampai beliau masuk Islam, ya, Salman Al-Farisi itu asalnya Majusi, kemudian dia pindah ke agama Kristen, agama Nasrani. Dia pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Nah, pendeta terakhir sebelum wafat itu berpesan bahwa sekarang ini sudah saatnya, ya, datang Nabi yang terakhir, dan disebutkan ciri-ciri Nabi yang terakhir itu. Nah, waktu itu Salman Al-Farisi tidak tahu kemana harus mencari, ya. Akhirnya ringkas cerita, dia sampai ke Madinah, dan waktu itulah Rasulullah SAW pas datang ke Madinah, ya, hijrah dari Mekah itu. Nah, di situ Salman Al-Farisi langsung menguji, ya, mencocokkan ciri-ciri tanda-tanda yang diberikan oleh pendeta Nasrani yang terakhir sebelum meninggal itu, ya. Nah, akhirnya ketemulah Salman Al-Farisi bahwa ternyata ini betul, ini sang nabi gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW ini memang punya mukjizat, ya, yang yang menundukkan akal manusia, itu Al-Qur'anul Karim, ya. Makanya kalau orang nggak beriman sama Muhammad SAW, ya pasti dia akan
akan tersesat, ya pasti dia akan tidak bisa mengenal Tuhan. Karena untuk jalan masuk untuk mengenal Allah itu Rasulullah SAW. Sekarang ini jalan masuk untuk bisa beribadah dengan benar kepada Allah itu melalui Rasulullah SAW. Nah ini jadi konsep Tuhan kita Allah gitu ya, dengan kenabian Muhammad SAW itu gak bisa dipisah. Syahadat itu bahkan melalui keimanan pada Rasulullah itulah ya kita beriman kepada Allah. Nah itu kuncinya. Jadi sekarang kalau kita menyebut bahwa konsep Tuhan kita dalam Islam itu tidak spekulatif berdasarkan wahyu, karena memang itu kita berdasarkan bukti yang kokoh, berdasarkan keterangan dari seorang manusia yang tidak pernah berbohong, ya, dari seorang manusia yang teruji kejujurannya. Bahkan kawan maupun lawan pun ya itu mengakui ya Rasulullah itu jujur. Orang yang benci sama Rasulullah saja itu mengakui beliau itu jujur. Ya, nah ini bukti ya, bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi yang terakhir. Nah, dari situ nanti konsep ketuhanan kita ya itu berdasarkan gitu ya keyakinan ya penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW ya, baik melalui Al-Qur'an yang merupakan verbatim kalamullah itu ya, dan juga hadis Rasulullah SAW yang merupakan wahyu ya, tapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini konsep Tuhan dalam Islam. Maka ketika kita menyebut Tuhan kita Allah, itu bukan spekulatif, itu bukan budaya, itu bukan hasil konsensus. Ya, umat Islam tidak pernah ada riwayat ya bahwa kita mengadakan kongres ya menyepakati nama Tuhan kita Allah, itu tidak pernah. Karena dalam wahyu, yaitu dalam Al-Qur'an ya, misalnya surat Thaha ayat 14, Allah sudah berfirman di situ, innani anallah. Jadi Allah yang mengenalkan dirinya ya. Ya, innani anallah, sungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana. Nah, ini Allah menegaskan tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya. Fa'budni. Ya, baru setelah itu gitu kan, fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini memeluk agama wahyu. Kita ini muslim, ya, kita memeluk agama wahyu, agama yang namanya berasal dari wahyu, yang konsep Tuhan, nama Tuhan kita itu dari wahyu. Bagi kita nama itu sangat penting. Ya, tentu kita silahkan ya agama lain yang mengakui konsep Tuhannya masing-masing. Ini kita bicara sebagai muslim. Ya, bahwa kita sebagai muslim meyakini Tuhan kita Allah. Dan kita memanggil Tuhan kita, bagi kita nama itu sangat penting karena nama itu dikenalkan oleh Tuhan kita sendiri, bukan Tuhan spekulatif ya. Jadi kita memanggil nama Allah itu bukan spekulatif, bukan hasil budaya ya, bukan hasil kreasi manusia, bukan hasil konsensus. Ya, betul-betul ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang bagaimana apakah orang lain menyebut nama Tuhan? Persoalannya ya, bagi kita umat Islam, kita meyakini sebagai Nabi yang terakhir, Rasulullah SAW sudah mengingatkan umat manusia ya, bahwa siapapun, kata beliau, yang mendengar tentang aku gitu ya, kemudian tidak mau beriman kepadaku, maka tempatnya di neraka. Jadi kalau orang menolak kenabian Muhammad SAW ya, sudah diingatkan oleh Rasulullah ya, menolak utusan Allah itu berat ya kan. Rasulullah itu diutus pada semua manusia. Kemudian manusia menolak utusan Tuhan. Iya kan? Utusan presiden aja ditolak, itu menimbulkan masalah. Ya. Coba duta besar, yaitu utusan presiden, dikirim ke satu negara, ditolak, iya kan? Itu penghinaan kepada satu negara yang mengirim dutanya itu. Allah sudah mengirim utusannya kepada umat manusia, terus ditolak. Bahkan ada yang ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan. Ngaku-ngaku utusan presiden aja bisa dipenjara, itu kriminal. Ini ngaku utusan Tuhan, ya, nabi palsu. Maka oleh Rasulullah waktu itu ya diperangi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, karena orang yang mengaku utusan Tuhan itu jelas sangat merusak ya. Jadi karena ada utusan Tuhan yang sah, yaitu Nabi Muhammad SAW.
ya. Jadi kalau kita sekarang ini ya, kembali dalam konsep Tuhan kita, dan dalam Al-Quran itu begitu jelas ya, bahwa misalnya Tuhan kita Allah SWT itu Allah itu hadir ya, Allah itu jauh tapi juga dekat ya. Disebutkan Allah itu bertakhta di atas arsy. Kita nggak akan masuk lah perdebatan teologis ya di kalangan para teolog muslim dari berbagai mazhab dalam ilmu kalam ya. Tapi yang terpenting adalah kita memahami bahwa Tuhan kita itu dekat dengan kita. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku ya tentang aku, sungguhnya aku ini dekat. Ya. Sebagai gambaran, tapi Allah kan bertakhta di atas arsy. Arsy itu di Sidratul Muntaha. Bagaimana bisa dekat kita? Nah, kita jangan membayangkan Tuhan kita kayak makhluk. Ya, dan jauh dekat itu ya. Bagi Tuhan itu tidak ada masalah, karena itu dalam dimensi manusia ya. Sebagai contoh saja, dalam dimensi sama-sama makhluk lah, dalam dimensi malaikat ya. Malaikat itu misalnya dari cahaya ya kan. Kalau kita pernah belajar ilmu fisika ya, ada rumus S sama dengan V kali T ya kan. S itu kan space ya, jarak, itu sama dengan velocity, kecepatan kali time, waktu. Jadi kecepatan kali waktu sama dengan jarak gitu kan. Nah, kecepatan di situ asumsinya yang tertinggi itu kecepatan cahaya. Ya, berapa kecepatan cahaya dulu? Kalau kira-kira kata yang bilang sekitar 370.000 km per detik gitu ya. Nah, malaikat terbuat dari cahaya. Jadi kalau ada satu benda yang sama dengan kecepatan cahaya atau lebih dari kecepatan cahaya, maka time ya, waktu untuk menempuh jarak berapapun itu sama dengan 0. Ya, jadi malaikat itu makanya kan ada malaikat yang naik turun kan, malaikat malam, malaikat pagi itu gantian tuh. Nah, makanya sholat fajar itu karena masyhuda ya kan, malaikat sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat pagi. Ya, jadi para malaikat ini makhluk Allah dari cahaya. Ya, ini makhluk, sama-sama makhluk. Ya, jadi kita tidak bisa memahami karena kita tidak akan punya kemampuan untuk memahami hakikat Allah itu. Ya, zat Allah itu. Ya, jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Kita nggak akan mampu ya memahami zat Allah. Yang kita disuruh memahami ya, jangankan kita memahami zat Allah, kita memahami virus corona sampai sekarang kita nggak bisa. Saya tanya pakar virus, profesor virus, ini sebenarnya kayak apa sih virus ini hakikatnya ya kan, kita belum bisa, masih menduga-duga ya. Virus ini karakteristiknya berubah-ubah, nanti datang lagi virus baru dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini pertama, jadi konsep Tuhan kita itu berdasarkan wahyu. Itu yang penegasan kita yang paling penting. Ya, bahwa kita bukan konsep Tuhan kita bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan konsensus, bukan berdasarkan kreasi akal manusia. Ya, kita ini memahami Tuhan kita berdasarkan wahyu. Tetapi keberadaan Tuhan ya, siapapun manusia bisa dengan akalnya. Ya, dengan akal yang diberikan oleh Tuhan ya, oleh Allah SWT, manusia bisa menemukan eksistensi Tuhan, bahwa Tuhan itu ada ya. Kalau manusia mau menggunakan akalnya dengan betul, dengan serius, dengan ikhlas, pasti dia akan ketemu bahwa Tuhan itu ada. Karena tandanya jelas, adanya makhluk ini menunjukkan adanya Al-Khaliq ya kan. Tadi saya sore-sore memetik daun kemangi ya, untuk saya buat sambal gitu kan. Ya, sambil saya makan kemangi tadi, saya mikir, kok kemangi ini bagus banget ya kita tanam. Tapi coba renungkan sekarang, kemangi itu datangnya dari mana? Daun kemangi itu dari mana? Ya kan, ini kan ciptaan Allah. Ya, daun kemangi ini tumbuh dari dalam. Gimana bisa tumbuh? Kan tanah itu, ya kan? Cuma disiram air dari biji loh, itu kita beli dulu kecil gitu kan. Sekarang udah gede gitu ya. Dari mana? Begitu juga pohon-pohon yang lain. Kita disuruh memperhatikan ayat-ayat Allah. Maka kalau orang perhatikan itu dari mana asalnya, kita mikir gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Coba ilmu yang paling canggih sekalipun ya, coba cari daun kemangi itu muncul dari mana, datang dari mana. Tanah itu kita sirami air saja kok. Kok jadinya daun, jadinya batang, jadinya bunga, jadinya biji, itu dari mana? Ya, manusia itu hanya bisa membuat sesuatu dari bahan yang ada. Tapi Allah ya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya, creatio ex nihilo.
Jadi dengan akalnya manusia mampu menemukan Tuhan. Tuhan itu ada, tapi siapa Tuhan itu? Ya, Tuhan gitu. Bagaimana cara menyembah Tuhan itu? Itu nggak bisa, itu harus melalui wahyu. Nah, itulah kita bersyukur ya, kita termasuk orang yang mau mengimani utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Studi komparasi tadi juga ada pertanyaan tentang konsep Tuhan dalam Hindu, dalam Buddha, Kristen dan sebagainya gitu. Nah, komparasi ini tentu ini kaitannya dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Kita sudah menjadi seorang Muslim, kita ingin menggali, memperkuat keimanan kita. Maka kita mengkaji ya studi komparasi, dan itu biasa dilakukan oleh para ulama kita dulu. Jadi kalau dalam Al-Quran sudah banyak ya disebutkan ya tentang innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin gitu kan. Dibagi menjadi dua kan, orang kafir itu ada ahlul kitab, itu adalah Yahudi Nasrani, dan yang lain-lain digolongkan sebagai musyrikin itu. Nah, yaitu silahkan masing-masing agama meyakini ya, tapi kita sebagai Muslim kita punya konsep sendiri ya, konsep kita jelas ya, bertumbuh tadi saya bilang kepada akal kita, karena kita dikaruniai Allah dengan akal untuk memahami ya realitas ya, yaitu memahami ayat-ayat Allah. Dengan memahami ayat-ayat Allah, ayat kauni ya, tubuh kita, alam semesta ini ya, tadi saya jelaskan singkat, itu sampai kepada keyakinan ya bahwa ada zat yang maha kuasa, ada di luar manusia. Mau tidak mau, manusia itu harus meyakini bahwa ada sesuatu. Itu fitrah manusia ya, bahkan sudah menjadi fitrah manusia. Dimanapun juga manusia itu akan tetap mengakui, mereka akan memuja sesuatu ya. Kalau dia nggak memuja Tuhan, dia kadang-kadang memuja arwah, dia memuja yang dianggap sebagai roh nenek moyangnya, atau memuja sesuatu ya kan, yang dianggap lebih hebat dari manusia. Itu Allah makanya mengutus utusannya untuk memberikan bimbingan kepada manusia ya. Ya, jadi naluri manusia untuk menyembah sesuatu, memuja sesuatu itu diarahkan. Kamu jangan menyembah yang ini loh yang benar gitu loh, ya kan? La ilaha illallah itu di situ. Nah, sekarang ya hadirin sekalian, ada satu faham yang di era modern ini sangat perlu untuk kita antisipasi. Pertama tentu pluralisme. Ya, faham ini yang memandang bahwa semua agama, kata mereka, itu adalah menuju Tuhan yang sama, ya, menyembah Tuhan yang sama. Hanya caranya yang berbeda. Ya, jadi mereka punya gambaran, ya, ada yang menggambarkan orang pluralis ini ibarat seperti roda katanya. Ya, pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari roda itu adalah agama-agama yang ada. Jadi semua agama katanya akhirnya menuju Tuhan yang sama. Ya, ya di level esoterik kata mereka. Ya, eksonya beda, eksoteriknya beda. Ya, menyebut nama Tuhannya beda-beda. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut God, ada yang menyebut Sang Hyang Widi, ada yang menyebut ini, ya kan, ada yang menyebut Tian dan seterusnya. Itu ya katanya sama saja, hanya beda cara, beda ini. Nah, mohon maaf ya kalau menurut sampai ada juga yang menggambarkan seperti piramida. Ya, Profesor Huston Smith itu ya salah satu pengikut Transcendent Unity of Religions itu menggambarkan seperti piramida. Ya, piramida puncaknya itu God, Tuhan gitu ya. Kemudian digambarkan garis-garis ke bawah seperti gunung gitu. Nah, satu ini adalah Hinduism, Buddhism, Chinese tradition, ya kan, Christianity, Islam dan seterusnya. Semuanya agama-agama ini menuju puncak yang sama, gitu ya. Ada dulu film yang beredar, film Tanda Tanya, itu juga ada seorang pemainnya di situ, ya, bintangnya di situ, yang dia kemudian dari Islam berubah menjadi Kristen, ya, kemudian dia bicara kepada temannya, seorang aktor di situ digambarkan. Aktor ini kemudian dia berperan sebagai Yesus yang disalib, meskipun dia Muslim, meskipun di jamaah masjid, tapi kemudian sang perempuan yang pindah agama ini mengatakan, ya sebetulnya semua agama itu ya ibarat jalan setapak
ya, yang berbeda-beda menuju satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan. Nah, hadirin sekalian ya, bagaimana kita sebagai muslim menyikapi faham ini? Tentu faham ini bertentangan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Karena kita sudah bersyahadat, ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya di situ? Maknanya yang God, Tuhan yang satu tadi itu, yang bagi kaum pluralis boleh disebut namanya siapa saja, ya, karena dianggap bahwa agama itu adalah refleksi dari pemikiran manusia. Ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini bukan ajaran para nabi, ajaran seperti ini. Karena dalam pandangan Islam, Tuhan yang satu tadi itu, Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan itu sudah mengenalkan dirinya melalui utusannya, ya kan? Innani anallah, ya, aku ini Allah. Jadi Tuhan yang satu tadi sudah mengenalkan dirinya, mengenalkan namanya, ya, mengenalkan sifat-sifatnya. Jadi Tuhan yang satu tadi, ya kan, yang kita sudah tegas ya bagi seorang muslim, namanya Allah, ya. Karena nama itu bukan dari kita loh, bukan dari rekayasa manusia, bukan dari konsensus. Ya, itu nama yang dikenalkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, jadi jangan kita berdebat tentang, alhamdulillah orang Islam tidak berdebat, sudah selesai. Yang orang Islam ulama berdebat tuh nama Allah itu mustaq atau jamid. Nah, itu ulama itu berbeda pendapat. Ya, kata Allah itu apakah dari al dan ilah, ya, atau dari yang lain, gitu ya, atau memang dari sananya sudah namanya Allah, bukan mustaq, sudah jamid. Yang mustaq itu seperti nama Muhammad, itu dari kata hamidah. Tapi kalau Adam, Isa itu sudah isim jamid namanya. Nah, tapi penjelasan Imam Ibnu Katsir itu menarik ya, bahwa kata Allah itu jamid, ya, bukan mustaq dari al dan ilah, bukan bentukan dari al dan ilah. Al dan ilah itu Tuhan itu, gitu ya. Maka ada cendekiawan kita yang menerjemahkan la ilaha illallah itu dengan tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Ya, there is no God, G kecil, but God dengan G, but the God, Tuhan itu, gitu ya. Nah, kalau kita tidak, ya kita sudah jelas kok bahwa nama Tuhan kita Allah. Allah itu nama, maka nama tidak bisa diterjemahkan. Ya, dulu ada Menteri Luar Negeri Amerika namanya Condoleezza Rice. Rice itu artinya nasi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan Condoleezza nasi. Ya kan? George Bush itu semak, tapi apa George Bush, George semak, kan enggak. Ya, itu nama tidak diterjemahkan, itu ismul alam, itu proper name. Ya, dan jadi Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan Allah itu jamid. Ya, buktinya apa? Kalau dikasih ya nida, ya, misalnya Al-Ghafur dikasih ya nida, alnya hilang, kan? Ya Ghafur. Al-Rahman, ya, dikasih ya nida jadi ya Rahman. Al-Wadud, ya, dikasih ya nida jadi ya Wadud, ya Ghafur, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ya, mana nih? Hah? Kedengaran? Saya lupa juga kan. Jadi ini tentang kata Allah ya. Jadi umat Islam tidak berdebat, alhamdulillah, tidak berselisih paham tentang nama Tuhan ini. Selesai sudah. Ya, jadi kita nggak ribut nama Tuhan siapa, nama Tuhan kita, sudah jelas, itu selesai. Nama Tuhan kita Allah dan nama-nama lain yang disebut dalam Asmaul Husna, sudah. Kita manggil Tuhan kita itu berdasarkan wahyu gitu. Jadi kalau kaum pluralis menyebutkan Tuhan katanya masih namanya tergantung persepsi manusia, nah itu nggak sesuai dengan pandangan Islam. Ya, jadi kalau pandangan Islam ya menyebutkan nama Tuhan kita sudah selesai, sifat-sifatnya sudah dijelaskan, ya kan, bahkan cara menyembahnya sudah dijelaskan juga, dicontohkan sampai detail, ya kan. Kita cara sholat itu misalnya itu sudah detail, ya. Nggak ada orang Islam berani mengubah tahiyat itu diubah jari-jari telunjuk ke jari yang lain. Itu sudah dari contoh dari Nabi itu, dari utusan Allah itu seperti itu. Nah ini contohnya. Jadi cara pandang pluralisme ini ya menyebut bahwa seolah-olah semua agama itu ya
itu menuju pada Tuhan yang sama, ya. Ada juga yang menggambarkan ibaratnya katanya agama-agama itu seperti sungai-sungai yang menuju ke laut yang sama gitu ya. Kalau gunung menuju puncak yang sama, kalau roda tadi menuju pusat yang sama. Ini keliru ya penggambaran seperti ini. Ya. Sebetulnya ini rekaan yang lemah, ya, logika yang lemah. Ya, bagaimana sungai-sungai menuju laut yang sama katanya? Sungai itu banyak yang kering, ada sungai yang busuk juga. Jadi perumpamaannya juga nggak tepat. Ya, semua jalan menuju puncak yang sama, gimana jalannya? Dan agama-agama itu beda-beda. Ya, agama itu beda-beda. Ya, gimana coba ada agama yang ritualnya menyembelih manusia, ada yang ritualnya misalnya contoh saja lah, nanti kemana ada agama yang membolehkan menyembah binatang, ya, apa itu sama ya dengan agama yang menyembah Allah, ya. Jadi ada yang jelas-jelas satanic church itu agama yang menyembah setan, ya, apa sama dengan agama yang menyembah Allah? Jadi ini naif kan, coba ini kan ngawang-ngawang teori seperti ini, semuanya menuju Tuhan yang sama. Ya, jadi inilah makanya dalam konsep pluralisme nanti kalau kita bahas ya, itu dia teologi abu-abu kata Dr. Steffrey Lumintang di buku dia itu ya, teologi abu-abu, pluralisme agama, tantangan dan ancaman racun pluralisme dalam teologi Kristen masa kini. Itu judul buku pendeta itu, ya, seorang pendeta di Malang, Dr. Steffrey Lumintang. Itu nulis buku tentang bahaya pluralisme agama. Bukunya sangat tebal itu. Jadi itu keliru ya, pluralisme mempersepsikan Tuhan. Ini Tuhannya jadi nggak jelas. Tuhan siapa versi pluralis itu? Tuhan apa saja ya, itu nggak benar. Yang kedua, kekeliruannya yang fatal dari konsep ini adalah menganggap bahwa aspek eksoterik itu bukan aspek yang substansial. Ya, itu tidak betul karena syariat itu satu-satunya yang sah setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terakhir, itu hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu ajaran yang pokok loh dalam agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada syariat lain, jalan lain untuk menuju Allah selain syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang berlaku begitu. Ya. Jadi misalnya tentang binatang yang diharamkan, itu sudah syariat Nabi Musa sudah nggak berlaku, ya, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, karena yang berlaku sekarang hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW gitu. Dan itu penting, itu aspek eksoterik itu penting, ya. Jadi jangankan ya menghadap Tuhan, orang menghadap presiden aja ada protokolnya, ya kan? Masa bilang ya boleh apa saja menyembah Tuhan dengan cara masing-masing. Loh, tentang menghormati agama lain, Islam nggak usah diajari. Islam menghormati agama lain, silahkan. Ya, masing-masing. Tapi kita berkeyakinan sebagai seorang muslim bahwa jalan yang benar satu-satunya, cara yang benar untuk menyembah Tuhan yang satu itu, menurut keyakinan muslim adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Jadi ini konsep ketuhanan, ya, kemudian juga konsep ubudiyahnya, ritualnya itu berdasarkan wahyu. Nah ini ya tentang kita mengkritisi paham pluralisme ini, ya. Kemudian yang berikutnya ya kita juga perlu, ini di zaman modern ini ada juga ya konsep Tuhan sekuler ini. Ini konsep Tuhan orang-orang yang seperti yang digambarkan Karen Armstrong dalam bukunya History of God. Dia kutip kata-kata Jean-Paul Sartre tadi ya, penyair filosof Perancis eksistensialisme, yang menyatakan bahwa even if God existed, ya, we must reject him, ya, since the idea of God negates our freedom. Ya, andaikan Tuhan itu ada, ya, maka kita harus menolaknya, kata Sartre, sebab ide tentang Tuhan membunuh kebebasan kita. Nah, coba. Jadi ini gimana ya? Coba ada masyarakat modern gitu ya, menganggap bahwa Tuhan itu ada, ya, tapi Tuhan itu nggak usah ditaati, coba. Bahkan konsepnya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu nggak boleh mencampuri urusan manusia. Ya, jadi Tuhan itu diistirahatkan.
Dalam bahasa Prof. Naqib Alatas, di masyarakat modern itu ya, peradaban modern ini apa? Deity humanize, man is deified. Ya, jadi Tuhan dimanusiakan, manusia dijadikan Tuhan. Nah, ini yang gawat nih sekarang di era modern sekarang ini. Ya, manusia mengangkat dirinya jadi Tuhan, merasa berhak ya untuk mengatur alam semesta ini, mengatur dirinya, mengatur hartanya, mengatur kekuasaannya sesuai dengan kemauan dia. Ya, padahal nah ini konsep Islam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku ciptakan di bumi ini khalifah. Khalifah itu pengganti Allah di bumi, wakil Allah di bumi. Ya, jadi mulia loh kedudukan manusia ini. Ya, Bani Adam ini mulia sekali, kita dapat amanah untuk memakmurkan bumi. Nah, karena kita ini ciptaan Allah, kita ini khalifatullah fil ard, maka kita bukan pemilik bumi gitu loh. Kita tidak boleh ya mengelola bumi ini gitu ya, sesuai dengan kemauan kita. Jadi Allah itu menciptakan manusia bukan dilepas dalam konsep Islam. Tuhan yang kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa ini, Allah SWT itu ya menurunkan Allah itu diberikan bimbingan, diutus para nabi. Ya, diutus para nabi membawa wahyu. Para nabi itulah yang menunjukkan ya jalan yang benar tadi itu ya. Nah, ini penting. Jadi ini jangan ya kita mengikuti ya konsep Tuhan yang seperti dilakukan oleh iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu mengakui Allah. Iblis itu yakin betul Allah itu ada. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana. Iblis tahu itu. Ya, iblis tahu. Tapi iblis aba wastakbara. Iblis itu membangkang dan sombong. Nah, ini penyakit manusia. Ya, tidak mau diatur oleh Tuhan. Ya, merasa hebat. Ya, merasa bisa ngatur dirinya sendiri. Bikin kurikulum pendidikan, bikin konsep pendidikan, dibuang konsep Tuhan. Ya, dengan alasan, negara kita bukan negara agama. Ya, negaranya Pak, negara di akhirat nggak dihisap. Bapak kan beragama, ya kan? Bapak kan pemimpin, punya kekuasaan, ya kan? Bapak orang Islam, apalagi Bapak haji. Nanti di akhirat ditanya oleh Allah itu, kamu punya kekuasaan digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Masa berani membuat kurikulum, ya, mewajibkan sesuatu, anak harus begini, menguasai ini. Tapi yang diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulnya, malah nggak ditetapkan, ya kan? Ya, jadi kalau ada yang bisa menyampaikan ke Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, ya kan? Atau Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kan gubernur saya orang Depok ini, ya, atau wali kota Depok lah ya Pak Idris Abdul Somad kan pernah ke pesantren kita juga di sini. Ya, mohonlah para pemimpin kita gitu ya, keluarkanlah kebijakan Pak yang tidak bertentangan, ya kan, dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, yang dihisab di akhirat bukan negara, yang dihisab di akhirat itu adalah para pemimpin kita semua ini yang dihisab. Jadi mau negaranya, mau negara apa itu di akhirat tetap saja pejabatnya yang dihisab di akhirat. Ya, jadi harus berusaha untuk kita buat kebijakan, ya kan, yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Anak lulus SD itu kalau perintah Nabi ya sudah harus sholatnya benar, akhlaknya benar, ngajinya benar, toharohnya benar, wudhunya benar. Jangan sampai anak lulus nggak diwajibkan bisa ngaji gitu ya. Ada beberapa wali kota loh, ya, ada kebijakan kalau nggak salah di Pandeglang ya pernah, yang saya tahu ada, karena saya punya mahasiswa yang nulis disertasi tentang itu ya. Itu diwajibkan tuh anak lulus mau masuk SMP itu dia harus bisa baca Quran dan harus ikut madrasah diniyah. Ada kebijakan beberapa Pemda begitu. Nah, itu bagus. Ya, itu bagus. Wajib orang, masa apa susahnya sih ngaji itu, ya kan? Baca Quran masa 6 tahun nggak bisa. Nah, ini contoh ya. Jadi kita ini ya sebagai orang Muslim, konsep Tuhan kita bertentangan betul loh. Itu hati-hati dengan konsep Tuhannya iblis ini.
Ya, iblis itu mengakui Tuhan, tapi dia nggak mau diatur oleh Tuhan. Nah, kita nggak begitu, Tuhan kita bukan begitu. Kita orang Muslim, ya, bukan berwacana tentang Tuhan, tapi Tuhan kita itu betul-betul Tuhan untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan konsep, Tuhan wacana. Ya, jadi Tuhan yang nyata, ya. Nah, Allah itu Maha Pencipta, termasuk menciptakan diri kita. Nah, itu konsep sekuler, ya. Jadi konsep sekuler yang sekarang ini, jangan campuri urusan kami, jangan sains ini diatur agama, ya kan, jangan pendidikan diatur agama, jangan politik diatur agama. Ya mohon maaf Pak, ya itu jangan begitulah, ya jangan begitu. Gimana kita menghadap Allah nanti di akhirat, ya. Kalau kita berani sebagai seorang muslim, ya saya nggak bicara yang lain, ya, sebagai seorang muslim itu yakin bahwa kita ini, ya kan, sebagai hamba Allah, ya kita harus taat kepada Allah, kita harus siap diatur oleh Allah. Bahwa dalam kenyataannya itu tidak mudah, banyak tantangan, ya, dalam menerapkan ajaran-ajaran Allah. Itu ujian, itulah ujian. Para pendakwah kita dulu yang datang di Nusantara ini ujiannya jauh lebih berat, ya kan. Para dai kita dulu, ya, di zaman Wali Songo itu masih menghadapi kelompok masyarakat yang punya ritual, ya, menyuguhkan tumpeng. Tumpeng itu dagingnya daging manusia. Ya, lihat patung Kertanegara itu, ya, di Museum Nasional. Itu, ya, cuma itu agak porno, tapi lihat kakinya, di bawah kakinya itu ada tengkorak-tengkorak. Ya, baca tentang sejarah Bhairawa Tantra itu. Ya, gimana ritualnya, itu yang dihadapi waktu itu. Sehingga muncullah kemudian, ya, usaha untuk mengalihkan yang dikorbankan itu bukan manusia, ya kan, tapi yang dikorbankan itu kerbau, ya, kambing gitu, ya. Jadi waktu saya jadi wartawan di istana, almarhum Pak Maftuh Basyuni itu pernah cerita ke saya bahwa waktu itu beliau sebagai kepala rumah tangga Istana Kepresidenan. Ya, setelah beliau selesai dari dubes di Kuwait tahun 91, ya, Pak Maftuh kemudian ditarik sebagai kepala rumah tangga istana waktu zaman Presiden Soeharto. Kata Pak Maftuh Basyuni, beliau sempat menghentikan tradisi ritual, ya, setiap Agustusan itu di istana menyembelih 4 kambing putih, kemudian kepalanya dipotong, diikat gitu, ya, ditanam di 4 pojok istana itu. Ya, dan waktu zaman Pak Maftuh Basyuni, kata beliau, udah beliau hentikan itu. Ya, termasuk tradisi, kata beliau, mencuci pusaka-pusaka istana itu tiap 1 suro itu beliau hentikan juga. Ya, dan lain-lain, ya. Jadi ada tradisi-tradisi waktu diubah, ya, oleh umat Islam untuk menghilangkan tradisi, bukan hanya musyrik, ya, tradisi itu tidak manusiawi sekali karena mengorbankan manusia, ya, menyembelih manusia. Itu, ya. Jadi konsep Tuhannya itu beda-beda. Ya, oleh karena itu, nah itu tadi tentang sekuler, ya. Jadi saya kembali ke konsep Tuhan yang sekuler yang meletakkan Tuhan, gitu, ya, itu tidak boleh campur tangan urusan manusia. Nah, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, karena konsep kita adalah keyakinan kita Allah itu menciptakan manusia, kemudian manusia itu diberikan bimbingan, tidak dilepas begitu saja. Dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali pada Allah, ya. Kita nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Apakah kita melaksanakan hidup ini sesuai dengan tuntutan Allah atau tidak? Ya, sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak, gitu. Jadi tidak sesuai, ya, konsep ketuhanan sekuler ini yang tidak memberikan ruang, gitu, ya, kepada Tuhan untuk mencampuri urusan manusia. Itu merampas hak Allah. Hati-hati nih sekarang ini, ya, kita melihat aksi-aksi demonstrasi itu anak-anak muda, gitu, ya, berani itu, ya, mengatakan jangan atur, maaf, ya, jangan atur selangkangan kami lah,
segala macam gitu. Jangan atur tubuh kami. Loh, ini salah ini. Dia mempersepsikan Tuhan itu kayak apa? Ya, jadi seolah-olah menganggap tubuhnya itu miliknya. Ya, dan Tuhan nggak boleh campur tangan ngatur dirinya. Nah, itu kan ini keliru. Ini konsep Tuhan yang sekuler, nggak begitu. Ya. Nah, berikutnya ya, konsep Tuhan kita yang penting dalam Islam itu, Allah itu selalu terlibat dalam urusan kita. Maka kita pun ya diwajibkan berdoa selalu kepada Allah. Apa saja kita disuruh berdoa, sampai yang sekecil-kecilnya. Bahkan kita itu ada sholat istikharah. Kalau kita punya dua pilihan yang sama-sama baik ya, tapi kita ragu mana yang harus kita pilih ya, maka kita disuruh sholat istikharah. Jadi milih sepatu aja istikharah lah bisa, ya. Milih kuliah, milih pesantren, ya istikharah. Ya, itu penting ya untuk minta petunjuk Allah. Ya, kita ingin kita sedang dalam musibah, ya kan? Seperti sekarang ini kita berdoa, kita yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Apa yang menimpa kita ini, musibah corona segala macam ini, itu kehendak Allah. Ya, kalau kita ingin corona, kita nggak bisa minta corona, tolong corona pergi ya, kamu sudah nyusahin kita. Nggak bisa, kita mintanya pada Allah. Ya Allah, ya mohon ya selamatkanlah kami dari wabah ini. Ya, mohon hentikanlah wabah ini. Gitu. Kita berdoa pada Allah. Ya kan, kita nggak bisa minta virusnya untuk pergi, untuk berhenti, karena virus nggak punya iradah. Virus ini nggak punya. Virus itu nggak iseng gitu deh. Saya serang Depok deh, gitu ya. Saya serang besok Jakarta, berhenti dulu. Besok serang Cina, serang Italia, ya. Kemudian ada kongres virus sedunia misalnya gitu ya. Merumuskan piagam, rencana jangka panjang virus corona. Nggak ada itu. Virus itu yang gerakkan Allah. Seperti juga banjir, awan itu Allah yang mendatangkan. Ya, gempa bumi, lempengan-lempengannya bergoyang, bergeser, itu Allah yang menggerakkan, bukan lempengan bumi itu yang bergerak. Ya, jadi, nah oleh karena itu penting bagi kita sebagai seorang Muslim, ya hidup kita selalu ya bersama Allah. Ya, itulah yang disebut dengan takwa. Ya, kita sikap hati-hati, ya sikap ihsan, gitu ya, karena kita selalu yakin Allah itu ya memperhatikan, ya tahu betul apa yang, bahkan jangankan yang perbuatan kita, apa yang dalam hati kita pun Allah tahu. Ya, jadi oleh karena itu manfaatkan nih berdoa gitu ya. Tuhan kita ini Tuhan yang dekat dengan kita. Kita harus berdoa. Ya, dan kedekatan kita dengan Allah itu yang terdekat adalah ketika sujud. Maka ketika sujud itulah kita perbanyak doa. Silakan berlama-lama. Ya, kalau sholat sendiri ya. Kalau menjadi imam jangan. Ya, menjadi imam ya sujud aja 5 menit itu. Wah itu makmumnya itu yang ini. Ya, kasih tahu dulu. Saya pernah itu memimpin sholat tarawih gitu ya. Jadi imam saya kasih tahu kan, jamaahnya banyak ibu-ibu. Nanti di rakaat terakhir saya bilang gitu ya, kita sujud agak lama gitu ya. Karena silahkan di situ minta. Ya. Tentu doa-doa yang saya memilih pendapat kalau dalam sujud itu ya doa yang ma'thur lah ya, doa yang terutama doa-doa dari Al-Qur'an ya yang kita ucapkan. Kalau doa yang lain saya tanya pada seorang ulama ya dalam hati saja. Ya, dalam hati ya kita terus doa sujud kita baca, tapi hati kita meminta sesuatu. Allah tahu itu. Ya, dalam sujud itu tempat yang saat yang makbul untuk kita berdoa. Itu maknanya apa? Maknanya kita ini kan yakin bahwa Allah itu dekat. Ya. Ya, enggak usah teriak-teriak doa pada Allah seolah Allah itu jauh, tidak ya. Apa yang kita apa yang terbersih dalam hati kita Allah sudah tahu. Tapi adabnya ya kita harus berdoa. Ada adabnya gitu ya. Adab berdoa itu. Ya, termasuk misalnya mengangkat tangan. Itu adab berdoa loh. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau. Ya, kemudian doa itu juga punya husnuzon, ya, dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, ya minta jangan asal-asalan. Doa ini sungguh-sungguh, minta pada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya oleh karena itu inilah ya konsep Tuhan dalam Islam ini. Kita
bersyukur sebagai seorang muslim ya, kita telah mengimani ya kenabian Muhammad SAW. Dari beliaulah kita bisa memahami ya melalui Al-Qur'an, mukjizat akhir zaman sampai kiamat ini Al-Qur'an itu yang mengenalkan pada kita ya. Jadi kita dan ingat ya, Islam itu sangat memperhatikan ya masalah apa itu kemusyrikan ya, harus hati-hati betul ya. Jadi masalah terpenting dalam hidup kita ini kan adab pada Allah, yaitu bertauhid. Maka lawan tauhid itu syirik. Itu syirik itu, dan syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ini kita harus hati-hati dalam masalah ini ya, karena itulah Al-Qur'an menggambarkan ya betapa tegasnya kita ya, ajaran Islam misalnya pandangan tentang Nabi Isa contohnya gitu. Di situ kita letak perbedaan kita dengan kaum Nasrani. Ya, kita memandang dan kita diyakinkan dengan bukti-bukti yang kuat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ya, Nabi Isa itu seorang nabi, seorang manusia, ya, seperti juga Nabi Adam dan sebagainya, itu manusia. Maka dalam Al-Qur'an itu ditegaskan ya, konsep ketuhanan Islam itu sangat simpel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu maka Rasulullah diperintahkan ya, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Ilahu wahid. Ya, jadi katakan Muhammad innama ana basyarun mithlukum. Ya, katakan Muhammad sungguhnya aku ini manusia seperti kalian, ya. Ini Rasulullah itu menjelaskan kepada kita, beliau itu manusia. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya aku ini diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahun wahidun, bahwasanya Tuhanmu Tuhan yang satu. Ya. Makanya Al-Qur'an itu mengkritik keras, ya. Ya, salah satu bentuk kemusyrikan yang nyata adalah mengangkat manusia menjadi Tuhan atau anak Tuhan, membuat sekutu bagi Allah. Meskipun dikonsep kayak bagaimanapun, Al-Qur'an dengan keras ya mengkritik ini, mengangkat Nabi Isa ya menjadi Tuhan. Itu perbedaan yang sangat fundamental dengan Islam. Ya, jadi Rasulullah meluruskan itu gitu ya kan. Datang beliau 600 tahun sesudah Nabi Isa ya kan, di mana ada zaman kekosongan Nabi di situ, dan Nabi Muhammad SAW disitulah memberikan penjelasan, mengoreksi ya. Dalam surat Maryam ya ayat 88 sampai 91. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian yang menuduh Allah punya anak itu telah melakukan kekejian ya, satu perbuatan yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan bahwa Allah punya anak. Wa tashaqqul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anta aulir rahmani walada, karena mereka menuduh Allah itu punya anak. Ya, ini kan luar biasa ini. Ya, Al-Qur'an mengkritik keras ya. Ya, pandangan yang mengangkat Nabi Isa gitu ya sebagai Tuhan, atau kepercayaan lain ya yang mengangkat manusia sebagai anak Tuhan. Itu nggak ada. Allah itu nggak punya sekutu. Dan Allah murka dalam surat Maryam ya, hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Anta aulir rahmani walada. Wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan tsunami, apakah ada hubungannya dengan gunung meletus, apakah ada hubungannya dengan gempa bumi ya, ketika kemusyrikan dibiarkan merajalela ya, apakah Allah tidak murka? Nah itu ya, jangan digampangkan masalah seperti ini. Nah itu tuh pandangan kita. Ya, adapun agama-agama lain punya kepercayaan ya, masing-masing ya, kita menghormatinya, dalam arti kita tidak mengganggu, mencampuri ya, silahkan masing-masing gitu ya. Dan juga janganlah ajak umat Islam ya untuk meragukan kebenaran keyakinan akan Tuhannya itu. Jadi kalau yang lain ragu, jangan juga umat Islam diajak ragu, seperti kaum pluralis itu. Ya, kemudian dia bukan
punya teologi seperti konsep Kristen, Hindu, Buddha, dia bikin konsep teologi sendiri. Semua teologi itu sama saja gitu. Nah, itu kan tidak betul, ya, sangat tidak benar. Ya, jadi itu ya diantara konsep Tuhan yang dalam Islam yang kita yakini gitu ya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim ini bisa menjaga akidah kita, maka kita banyak doa-doa ya supaya kita ini jangan sampai tergelincir ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami tetap dalam agamamu ya. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, seperti doa juga, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, ya berikanlah kami keselamatan dalam agama kami. Ya, keselamatan, salamatan fid din. Ya. Jadi tentu di era modern ini ya kita harus memperhatikan ya paham-paham yang seolah-olah indah. Ya, zukhrufal qaul ghurura. Ya, paham yang mengatakan semua agama benar, semua menyembah Tuhan yang sama, ya kan. Nah, hal seperti ini kan sangat bertentangan dengan konsep keimanan kita sebagai seorang muslim, ya. Di mana kita meyakini bahwa kita ini hidup, kita ciptaan Allah, maka kita siap diatur oleh Allah, itu saja. Ya, jangan kita menjadi manusia yang mengikuti jejaknya iblis, perilakunya iblis. Ya, mengenal Tuhan tapi nggak mau diatur oleh Tuhan. Ya, maunya ngatur sendiri. Ya, ada wilayah yang kita diberikan wewenang oleh Allah, otonomi untuk mengatur diri kita sendiri. Tapi tentang konsep-konsep kehidupan, ya, menentukan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana yang iman, mana kufur, itu wewenang Allah. Ya. Dan jangan kita mencampuri urusan Allah. Kita harus tahu hak-hak Allah dan harus tahu hak-hak hamba, hak-hak kita. Ya, jadi syirik itu perbuatan yang merampas hak Allah ya, sebagai zat yang disembah satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Jadi begitu ya, ini konsep Tuhan ini mudah-mudahan semakin meyakinkan kita sebagai seorang muslim ya, bahwa kita telah berada di jalan yang benar. Tinggal kita terus-menerus menguatkan keimanan kita ya, tentu dengan semakin terus mengenal Allah. Karena dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji di pasal 1-nya mengatakan ya, barang siapa tidak memegang agama, maka sekali-sekali tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, jadi kalau orang itu betul-betul mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, bukan hanya tahu tapi kenal, ya, mengenal Allah atau ma'rifatullah, maka dia pasti tidak mau ya menyalahi perintah dan larangan Allah. Nah, itu tuh karena dia kenal Allah betul. Nah, ini ya tugas kita. Kita mencari ilmu terus-menerus dengan berbagai cara sehingga kita semakin mengenal Allah. Ya, termasuk salah satunya misalnya tadi kan belajar bahasa Arab, ya, supaya kita bisa memahami Al-Quran. Nah, ini penting untuk kita jalankan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, demikianlah kuliah tentang konsep Tuhan ini ya. Jadi kuliah konsep Tuhan ini sekali lagi dia menjadi dasar dari worldview yang lain. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan benar ya, tidak seperti yang kaum sekular atau kaum pluralis gitu ya, atau kaum musyrikin gitu ya, maka pasti hidup kita bahagia. Ya, karena kita berpijak di atas ranting yang kokoh, berpijak di atas pijakan yang kokoh. Dalam Al-Quran digambarkan seperti surat Ibrahim, ya, itu yang orang yang imannya kokoh. Surat Ibrahim ayat 24-25, ya, surat Ibrahim. Nah, ini ayat yang cukup terkenal sebetulnya ini. Ya. Ya. Ini. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Ya.
Ya, tidak akan perhatikan Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Ya, jadi orang yang imannya kuat, ya, kalimah thayyibah ini yang imannya kokoh, ya, maka dia kasajarutin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun, yang akarnya ya kokoh menghunjam ke tanah, wa faruha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, tu'ti ukulaha kullahinin. Ya, dia diambil ya buahnya setiap musim. Ya, bi'idzni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum ya yatadzakkarun. Mudah-mudahan manusia itu ingat. Nah, kita ingin punya seperti ini, ya. Jadi tujuan kita mengkaji berbagai konsep-konsep Tuhan yang lain itu tujuannya bukan sekedar kajian itu, tapi lebih penting adalah semakin menguatkan iman kita. Sehingga kalau kita sudah semakin yakin dengan Allah, jika manusia mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, jadi kalau kita betul-betul mengenal Allah, maka kita tidak akan mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Ya, itu yang penting. Tujuan kita, kajian kita itu untuk semakin memperkokoh keimanan kita, bukan sekedar sebagai wacana diskusi. Ya, karena itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Ya, orang bahagia itu kalau betul-betul kita kenal dengan Allah, dan kemudian kata Prof. Alatas, namanya sa'adah, kebahagiaan itu orang yang yakin ya dengan keimanannya, kemudian dia hidup sesuai dengan keyakinannya, itu orang yang meraih sa'adah, kebahagiaan. Jadi kita mengkaji semua ini, mudah-mudahan kita meraih bahagia. Ya, kita hidup di atas jalan kebenaran. Ya, hidup yang kokoh, laksana pohon yang kuat, kokoh, akarnya menghunjam ke tanah dan cabang-cabangnya menyebar ke langit, dan dia buahnya dikutip, dipanen setiap musim. Itu orang bermanfaat. Jadi orang bertauhid itu orang bermanfaat. Ya. Ya, maka betul Rasulullah menyebutkan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau orang betul-betul mengenal Allah, nggak akan dia mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kalau belum begitu, berarti belum kenal. Harus berusaha untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya demikianlah kuliah kita pagi hari ini. Mohon maaf karena ini bentuknya rekaman, jadi tidak ada tanya jawab ya. Nanti kalau tanya jawab setelah ini mungkin nanti malam. Jadi pagi ini saya harus menghadiri pernikahan, karena meskipun ya di tengah-tengah musibah begini, karena yang nikah saudara dan saya harus memberikan tausiah di situ, ya saya harus hadir. Ya, jadi mohon maaf atas kekurangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi, mengingatkan saya sendiri, dan juga pada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.